Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis jurnal. Ada berbagai macam jurnal yang kami ambil, yaitu di sini tentang penelitian kualitatif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Bisa di next. Di sini anggotanya ada Muhammad Teddy Juli dengan nomor NPM akhir 137, Raka Naval Setiawibowo dengan MPN akhir 093, ada Susilawati dengan NPM akhir 112, ada Silvi Widianawati dengan NPM akhir 124, dan saya sendiri Silva Fauzia dengan NPM 141. Untuk pemateri pertama yaitu untuk Dede Juli dengan analisis jurnalnya Etnomatika. Untuk waktu dan layar, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal Etnomatika, yaitu dari jurnal kontribusi etnomatika dalam pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar. Bisa dilihat pada layar jurnalnya atau referensinya. Penulisnya dari Gita Kencanawati, Katrina Febriani, Ari. Nah, jadi pertama yang saya analisis dari permasalahannya. Permasalahan pada jurnal tersebut. Permasalahannya yaitu pertama, rendahnya nilai siswa-siswi Indonesia terhadap matematika adalah dalam proses pembelajaran matematika. Guru masih menyajikan materi pembelajaran yang berkonsentrasi pada latihan penyesuaian soal yang bersifat prosedural, tidak mengaitkan pembelajaran yang bermuatan matematika, sehingga siswa-siswi kurang termotivasi dan kesulitan dalam memahami suatu materi. Nah, yang kedua, saya menganalisis tentang metode penelitiannya. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif. Proses penelitian dilakukan dengan pengamatan atau observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah berbasis budaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomatika, yaitu suatu metode penelitian berbasis budaya untuk mengkaji keterkaitannya dengan konsep matematikanya. Nah, yang ketiga adalah saya menganalisis dari pengumpulan datanya. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah trimulasi. Artinya, tim peneliti melakukan analisis setelah mendapatkan data. Nah, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu dianalisis oleh peneliti dan konsultasi dengan pakar pendidikan matematika dan pakar etnomatematika. Nah, penelitian ini juga melakukan wawancara secara langsung kepada berpihak yang terkait, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Penelitian ini dilakukan di SDN Negeri 8 Cisereh Kahuripan Pajajaran Purwakarta yang merupakan sekolah berbasis budaya yang ada di Kabupaten Purwakarta. Oke, setelah dari pengumpulan data, saya menganalisis juga dari pengolahan datanya. Nah, pada pembelajaran matematika yang diterapkan dalam kegiatan di kelas itu pada saat menerapkan materi bangun datar dan bangun ruang. Siswa menggunakan alat peraga yaitu hidit, kukusan, tampah, dan lainnya. Hal ini dimaksudkan guru agar mendapatkan siswa mengetahui bahwa bangun datar dan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari melekat pada kegiatan siswa untuk mendalami bagaimana kegunaan alat tersebut. Nah, di kesimpulan dari jurnalnya itu, penulis mengatakan bahwa pentingnya penerapan pembelajaran khusus pada materi matematika, menggunakan konsep enematika karena dengan konsep tersebut dapat membantu siswa dalam memahami sebuah materi serta dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dede untuk penyajian analisis jurnalnya. Kepada pemateri selanjutnya, waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis fenomenologi
dalam sebuah studi fenomenologi mengenai aturan pindah ruas dalam menyelesaikan persamaan linear matematika. Nah, di sini saya menganalisis yang diambil dalam jurnal Mandalika Mathematics and Educational Journal pada tahun 2020 dengan judul sebuah studi fenomenologi mengenai aturan pindah ruas dalam menyelesaikan persamaan linear matematika yang ditulis oleh Josepa Patricia Walaja. Next. Nah, di sini pertama saya menganalisis tentang permasalahan yang ada pada jurnal, yaitu metode aturan pindah ruas dalam penyelesaian persamaan linier dianggap merupakan suatu hasil kreatif guru dalam membelajarkan matematika. Namun, beberapa calon guru tidak menerima metode ini sebagai alternatif penyelesaian persamaan linier, karena cara ini dianggap merusak hakikat matematika yang merupakan ilmu terstruktur. Nah, kemudian setelah saya menganalisis permasalahan, saya menganalisis tentang metode penelitiannya. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan fokus grup diskusi. Studi fenomenologi ini digunakan untuk mendapatkan esensi dari aturan pindah ruas berdasarkan pengalaman dari calon guru maupun guru matematika. Partisipan pertama penelitian ini adalah mahasiswa semester 1 Pendidikan Matematika Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2016. Partisipan ini dipilih karena para mahasiswa ini adalah calon guru matematika yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, peneliti tertarik ingin mengetahui seberapa besar eksistensi aturan pindah ruas untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian di sini saya menganalisis pengumpulan datanya. Nah, analisis data menggunakan model Bogdan dan Bigelen yang dilakukan dengan cara mereduksi data, mengklarifikasi data, dan memverifikasi data. Kemudian memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan FGD atau fokus grup diskusi dan wawancara. Nah, bahan FGD dan wawancara meliputi esensi aturan pindah ruas. Yang pertama, cara cepat dalam menyelesaikan persamaan linier. Kedua, hasil kreatif guru dalam membelajarkan matematika. Dan yang ketiga, perusak ciri sistematis dari matematika. Nah, kemudian setelah pengumpulan data, saya menganalisis pengolahan datanya. Nah, dari hasil FGD dan hasil wawancara, kemudian direduksi. Nah, hasil reduksi itu akan ditampilkan dalam bentuk tabel untuk mendapatkan sub-sub tema hingga mendapatkan suatu tema. Nah, analisis data dilakukan dengan menentukan hubungan antar tema untuk memperoleh pemahaman mengenai esensi dari aturan pindah ruas menggunakan model Bogdan dan Bigelen ini. Next. Nah, setelah menganalisis pengolahan data, di sini saya menganalisis kesimpulannya. Nah, penarikan kesimpulan ini diambil dari studi yang diberikan langsung dari guru ke murid. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas mengenai studi fenomenologis pindah ruas, dalam mempelajari aljabar dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sebuah persamaan linier, sebaiknya guru dan siswa menggunakan langkah-langkah yang dibenarkan dalam matematika berdasarkan aturan-aturan penyelesaian yang tepat, sehingga siswa dapat berpikir secara sistematis dan tepat walaupun terdapat cara lain yang merupakan cara cepat dalam dapat dijadikan sebagai alternatif. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Untuk pemateri ketiga, di sini ada tentang studi kasus. Untuk analisis jurnalnya, waktu dan tempat, saya persilakan. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu dari jurnal rancangan bangun website jurnal ilmiah ilmu komputer, studi kasus program studi ilmu komputer Universitas Pulau Warna. Nah, permasalahannya, perkembangan teknologi informasi, terutama internet, merupakan faktor utama pendorong perkembangan jurnal.
Kemudahan dalam akses informasi lewat internet sangat mendukung pengembangan pembuatan jurnal secara online. Nah, jurnal online ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen untuk mengakses management sistem basis web untuk website jurnal informatika yang mempermudah mahasiswa atau dosen untuk memperoleh informasi jurnal secara online. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada perancangan aplikasi meliputi 5 tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap penilaian, tahap perancangan, dan tahap integrasi, pengujian, serta tahap dokumentasi. Nah, serta teknik pemodelan yang digambarkan dengan Human Modeling Language atau UML. Yang pertama yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tahapan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu memperoleh data dengan mempelajari berbagai macam literatur atau referensi yang berisikan tentang CMS, UML, PHP, HTML, desain, website, dan basis data yang tentunya berkenaan serta menunjang penelitian. Nah, yang kedua yaitu ada tahap penelitian. Nah, tahap ini merupakan tahap penentu hal-hal yang penting sebagai dasar permasalahan yang akan dianalisis. Nah, tahap ini merupakan tahap untuk mengkaji dan membatasi masalah yang akan diimplementasikan dalam sistem. Nah, yang ketiga ada tahap perancangan. Nah, proses rancangan bangunan sistem serta menulis spesifikasi desain yang detailnya dan menyusun rencana implementasi. Nah, yang terakhir ada tahapan integrasi dan pengujian. Nah, tahapan ini adalah proses penggabungan semua elemen web yang telah dibuat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, menggunakan aplikasi dirancang dengan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan database. MySQL. Nah, aplikasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu halaman utama, halaman anggota, dan halaman administrator dengan total menggunakan 6 tabel basis data untuk menyimpan seluruh data konfigurasi. Nah, yang selanjutnya ada pengolahan datanya. Nah, analisis kebutuhan fungsional yaitu tahapan analisis berlanjut untuk mendapatkan kebutuhan fungsional yang akan dikembangkan pada masing-masing halaman, karena pada perancangannya penulis akan membagi aplikasi menjadi 3 bagian, yaitu halaman utama, halaman anggota, dan halaman administrator. Nah, yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Dalam mengambil kesimpulan yaitu menggunakan analisis data yang telah didapat dari PHP, CSS, JavaScript, dan database MySQL. Yang pertama ada perancangan menghasilkan sebuah web portal jurnal dengan kemampuan konten manajemen sistem yang diharapkan dapat membantu pihak pengelola dalam penerbit. Nah, dalam membuat web portal mandiri dan dinamis. Dan yang kedua, aplikasi web portal jurnal memiliki fungsi dasar sebuah web jurnal seperti perpustakaan jurnal, pencarian jurnal, unduh jurnal, dan unggahan jurnal. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan analisis jurnalnya. Untuk jurnal yang akan dibahas selanjutnya yaitu ada grounding theory. Untuk pemateri, waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada jurnal dari ground theory. Nah, di sini jurnalnya dari Edumatika, jurnal riset pendidikan matematika, dengan judul analisis terhadap disposisi berpikir kreatif siswa
pada pembelajaran matematika. Nah, penulisnya di sini adalah Elin Yanti Putri Nasution. Bisa di next. Nah, permasalahannya disposisi berpikir kreatif ini merupakan suatu hal yang penting, tapi kenyataannya masih banyak siswa yang berpikir kreatifnya ini kurang. Makanya perlu ada suatu masalah yang harus diatasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan suatu strategi pembelajaran yang menarik agar dapat menumbuh kembangkan disposisi berpikir kreatif siswa terhadap matematika. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif dan bebas menuangkan ide-idenya sehingga siswa menikmati situasi belajar dengan gembira serta dapat menunjukkan motivasi belajar matematika yang tinggi. Maka penulis mengadakan observasi terhadap proses belajar mengajar di kelas yang bertujuan untuk melihat apakah pembelajaran yang berlangsung selama ini telah dapat menciptakan disposisi berpikir kreatif siswa. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Nah, jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah grounded theory. Dengan penekanan terhadap disposisi kreatif siswa, pemilihan metode ini didasarkan atas keingintahuan peneliti untuk melakukan analisis lebih dalam tentang disposisi kreatif siswa. Pada akhirnya dapat disusun suatu teori baru yang didasari oleh teori yang sudah ada yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang disposisi berpikir kreatif siswa. Dalam penelitian kualitatif, ground teori tidak berangkat dari teori untuk menghasilkan teori baru, melainkan berupaya menemukan teori berdasarkan teori empirik, bukan membangun teori secara deduktif logis. Karena itu, ground teori melepaskan teori dan peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Dengan kata lain, penelitian model ground teori bergerak dari data menuju konsep. Data yang telah diperoleh dianalisis menjadi fakta dan faktanya menjadi konsep. Ground teori dikembangkan secara induktif selama penelitian sedang berlangsung dan melalui interaksi yang terus-menerus dengan data di lapangan. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik non-test yang terdiri dari kuesioner atau angket, observasi, dan wawancara. Pemilihan ketiga instrumen ini adalah berdasarkan triangulasi data yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data. Teknik non-test digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan disposisi berpikir kreatif siswa. Angket digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan sikap siswa terhadap matematika. Untuk mengumpulkan data berupa aktivitas guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung, maka digunakan lembar observasi. Kemudian untuk mengetahui informasi mengenai pendapat, aspirasi, harapan, keinginan, dan keyakinan siswa terhadap matematika, maka penulis menggunakan teknik wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, di mana data yang dikumpulkan adalah bukan data berupa angka-angka. Data tersebut berasal dari catatan observasi, hasil wawancara, dokumen, foto, rekaman, audio, dan video yang diperoleh melalui angket, observasi, dan wawancara yang mendalam atau deep interview. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada pengolahan datanya. Pengolahan data pada pengolahan ini dilakukan dengan cara cross-check data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil angket atau kuesioner di cross-check dengan wawancara observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal ini, yaitu hasil angket menunjukkan bahwa terdapat 20 orang siswa atau 80% memiliki disposisi berpikir kreatif yang positif, namun sebanyak 5 orang siswa atau 20%-nya memiliki disposisi berpikir kreatif yang negatif. Masalah yang dihadapi siswa sama dengan disposisi berpikir kreatif yang negatif dalam pembelajaran matematika adalah merupakan masalah internal yang muncul dari dalam diri siswa, seperti perasaan malu yang muncul dari dalam diri siswa pada saat ingin bertanya pada guru, perasaan malu saat mendapatnya didengarkan oleh orang lain, dan adanya faktor sosial terkait dengan pertemanan antar sama siswa. Masalah yang dihadapi siswa dengan disposisi berpikir kreatif yang negatif dalam pembelajaran matematika adalah masih adanya siswa yang masih kurang percaya diri ataupun malu dalam mengungkapkan pendapatnya di dalam kelas. Siswa kurang berkonsentrasi dan kurang bisa bekerja sama dengan dalam diskusi kelompok. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali ke Silva.
Baik, terima kasih untuk Raka. Sekian kajian dari kelompok kami tentang metode penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.